Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Hidayat, NIM 180210102046 dari Pendidikan Fisika kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait radiasi benda hitam itu apa, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah yang kalian rasakan ketika memakai baju warna gelap atau hitam? Pastinya kamu akan dapat merasakan gerah, bukan? Apalagi kalau dipakai siang hari, mesti kalian akan merasakan gerah yang begitu cepat. Nah, mengapa demikian? Permukaan benda yang berwarna hitam akan menyerap kalor lebih cepat dibandingkan dengan permukaan benda yang berwarna cerah. Hal inilah yang menyebabkan kita merasa lebih cepat gerah dan panas jika memakai baju berwarna gelap atau hitam pada siang hari. Sebaliknya, kita akan lebih nyaman memakai baju berwarna gelap atau hitam pada malam hari. Hal ini dikarenakan permukaan benda berwarna gelap atau hitam mudah memancarkan kalor daripada benda yang lain atau benda yang berwarna lain. Jadi, pada intinya, benda yang permukaannya gelap atau hitam akan mudah menyerap kalor dan mudah pula memancarkannya. Selain dapat memancarkan radiasi, permukaan bahan juga dapat menyerap radiasi. Kemampuan bahan untuk menyerap radiasi tidak sama. Semakin mudah bahan menyerap radiasi, semakin mudah pula bahan itu memancarkan radiasi. Bahan yang mampu menyerap seluruh radiasi disebut sebagai benda hitam atau black body. Nah, istilah benda hitam atau black body pertama kali dikenalkan oleh fisikawan Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862 Masehi. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam bergantung pada suhu benda tersebut. Nah, kesimpulannya, benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil seperti pada gambar. Dari gambar tersebut, kita bisa amati bahwa setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga. Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum yang dipancarkan lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuat rongga. Besarnya energi radiasi per satuan waktu per satuan luas permukaan disebut intensitas radiasi.
Nah, intensitas radiasi oleh benda hitam bergantung pada suhu benda. Berdasarkan hukum Stephen Boltzmann, intensitas radiasi dinyatakan dengan persamaan I total sama dengan E tau T pangkat 4 dengan keterangan I merupakan intensitas radiasi dengan satuan watt per meter kuadrat, T merupakan suhu mutlak benda dengan satuan Kelvin, tau dengan konstanta Boltzmann sebesar 5,67,10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4, dan E merupakan koefisien emisitas dengan catatan 0 kurang dari atau sama dengan E kurang lebih dari atau sama dengan 1. Untuk benda hitam, E sama dengan 0. Selanjutnya, kita beralih ke hukum pergeseran Wien. Spektrum radiasi benda hitam pada awalnya dipelajari oleh Rayleigh dan Jaynes menggunakan pendekatan fisika klasik. Mereka meninjau radiasi dalam rongga bertemperatur T yang dindingnya merupakan pemantulan sempurna sebagai sederetan gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, pada suhu 2000 Kelvin, bentuk grafik hasil eksperimen berbeda dengan bentuk grafik yang ditentukan Rayleigh dan Jaynes, seperti ditunjukkan pada gambar grafik tersebut. Rayleigh dan Jaynes meramalkan bahwa benda hitam ideal pada kesetimbangan termal akan memancarkan radiasi dengan daya tak terhingga. Akan tetapi, ramalan Rayleigh dan Jaynes tidak terbukti secara eksperimental. Ramalan ini dikenal sebagai bencana ultra ungu. Nah, Wilhelm Wien mempelajari hubungan antara suhu dan panjang gelombang pada intensitas maksimum. Puncak-puncak kurva pada grafik menunjukkan intensitas radiasi pada tiap-tiap suhu. Tampak bahwa puncak kurva bergeser ke arah panjang gelombang yang pendek jika suhu semakin tinggi. Panjang gelombang pada intensitas maksimum ini disebut sebagai lambda max. Wien merumuskan hubungan antara suhu dan lambda max sebagai berikut. Lambda max kali T sama dengan konstan. Dengan keterangan nilai C-nya merupakan konstanta Wien, yakni 2,878 kali 10 pangkat 3 meter Kelvin. Selanjutnya, beralih ke hipotesis Planck. Planck berkesimpulan bahwa energi yang dipancarkan dan diserap tidaklah kontinu, tetapi energi dipancarkan dan diserap dalam bentuk paket-paket energi diskret yang disebut kuanta. Ramalan bencana ultra ungu dapat dipecahkan oleh teori Planck yang menganggap bahwa radiasi elektromagnetik dapat merambat hanya dalam paket-paket atau kuanta. Ia berpendapat bahwa ukuran energi kuantum
sebanding dengan frekuensi radiasinya. Rumusannya adalah E sama dengan N kali H kali F. Dengan keterangan bahwa H merupakan konstanta Planck, yakni 6,626 kali 10 pangkat min 34. N merupakan bilangan kuantum, yakni N sama dengan 0, 1, 2, N, dan F merupakan frekuensi radiasi dengan satuan Hertz. Nah, selanjutnya mari kita coba untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan radiasi benda hitam. Di sini sudah terdapat contoh soal. Disebutkan bahwa suatu permukaan logam dengan emisivitas 0,5 dipanaskan hingga 400 Kelvin. Maka tentukanlah. Yang pertama, intensitas energi radiasi yang dipancarkan. Yang kedua, panjang gelombang pada intensitas maksimumnya. Mari kita coba kerjakan bersama-sama ya. Diketahui bahwa yang pertama, nilai emisivitas, yakni sebesar 0,5. T sebesar 400 Kelvin. Dan kita ketahui bahwa konstanta Planck yakni sebesar 2,878 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Dan kita ketahui pula bahwa tau sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 3 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Kita kerjakan soal yang pertama, yakni berapakah intensitas energi radiasi yang dipancarkan? Maka kita masukkan saja ke rumusnya, di mana rumusnya adalah I sama dengan E tau T pangkat 4. Kita masukkan E sebesar 0,5 dan tau sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 3 dan T sebesar 400 pangkat 4. Maka dihasilkan besar intensitas energi radiasi yang dipancarkan adalah 725,76 watt per meter persegi. Lanjut kita kerjakan soal yang kedua. Berapakah panjang gelombang pada intensitas maksimumnya? Kita menggunakan rumus lambda max sama dengan T per C, di mana T sebesar 400 dan C sebesar 2,878 kali 10 pangkat min 3. Maka kita akan mengetahui bahwa lambda sebesar 7,195 kali 10 pangkat min 6 meter. Sangat gampang sekali ya. Semoga kalian bisa memecahkan dan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan radiasi benda hitam lainnya. Selamat mencoba. Mungkin sekian penjelasan berkaitan dengan radiasi benda hitam. Semoga penjelasan kali ini memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.